Aku Jili, TikToker populer. Aku sudah memiliki 3 juta followers dan aku terbiasa dengan nilai konstan dari mereka. Tapi hari ini mereka menjadi gila. Mereka mengirimiku banyak sekali video tentang seorang gadis desa. Apa kamu bercanda? Ini adalah akun pelajaran merajut. Tapi ketika aku melihat blogger di video itu, aku terpukau. Dia jelas tiruanku. Aku tentu saja sering ditiru, tapi kali ini gadis itu adalah gambaranku. Aku tidak mempercayai keajaiban sejak kecil, tapi dia bahkan memiliki suara yang sama. Aku syok. Tapi lalu aku berpikir bahwa itu akan menyenangkan merekam video dengannya. Ini akan menjadi viral. Nama gadis itu Meg. Aku menulis pesan padanya dan mengajaknya bertemu di kafe besok. Anehnya, dia dengan cepat setuju. Bagaimana jika ini settingan? Keesokan paginya aku memakai hoodie agar para penggemar tidak mengenaliku, dan pergi ke pertemuan. Sejujurnya, selama setahun aku sangat lelah dengan syuting. Segala macam acara dan ini meningkatkan perhatian. Aku dianggap sebagai bintang TikTok yang paling memalukan, tapi aku menghasilkan banyak uang. Benar, aku sangat kesepian karena popularitasku. Aku tidak memiliki teman sejati sama sekali. Dan terkadang aku ingin menjadi orang biasa lagi, yang tidak perlu memeriksa like dan views setiap 5 menit. Dan takut aku akan difoto dari sudut yang jelek. Aku terus-menerus melihat sekitar. Aku masuk ke kafenya. Aku tidak nyaman dan merasa ini seperti semacam prank. Tapi lalu aku melihat Meg di meja sudut. Wow, dia sangat terlihat seperti diriku. Meg melambai padaku. Tapi ketika aku mendekat, aku melihat bahwa dia memiliki bentuk hidung berbeda dan banyak tanda di lehernya. Meg langsung berkata bahwa dia mengagumiku dan betapa cepatnya aku mendapatkan penonton. Dia sudah lama ingin blogging dan menjadi sekeren diriku. Kamu tahu, Meg, popularitas itu keren. Tapi menjadi blogger tidak semudah kedengarannya. Dan lalu aku menemukan sesuatu. Bagaimana jika Meg dan aku bertukar tempat? Dia akan menggantikanku untuk penggemarku, dan aku akhirnya bisa hidup damai. Aku memutuskan dan memberitahu Meg tentang itu. Tapi dia ragu-ragu dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan TikTok keren yang sama. Dan subscriber akan langsung tahu. Ayolah, itu akan bekerja. Kamu hanya mengunjungi beberapa pesta fashion. Aku bahkan akan membayarnya. Apa yang harus dipikirkan? Meg terdiam dan lalu dengan pelan berkata dia setuju. Karena dia sangat membutuhkan uang sekarang. Aku sangat senang. Tiruanku akan bekerja untukku. Yang aku harus lakukan hanya mengenakan pakaian Meg. Tiruanku harus melihat bagiannya. Jadi aku mengajak Meg shopping. Aku harus memberikan penampilan glamor. Tiruannya sangat bingung sampai tidak keberatan. Di toko aku memberitahu dia bahwa tugas pertamanya telah menunggunya malam ini. Dia harus pergi ke pesta bintang berikutnya di mansion. Memberi beberapa tanda tangan, tersenyum, dan itu saja. Aku sudah muak dengan mereka. Segera Meg terlihat seperti selebritis sejati. Aku dengan cepat menaruhnya di taksi dan lalu pulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku akan menikmati malam tenang di apartemenku. Tapi tidak seberuntung itu. Meg ditandai di banyak foto. Dari komentar pertama, aku hampir jadi gila. Follower itu menulis bahwa Meg diganti hari ini. Komentar itu disukai 500 orang. Aku membaca dengan seksama. Jill hari ini baik. Dia tidak kasar pada siapapun malam ini. Dan ratusan lagi yang sama. Ketika Meg akhirnya kembali, aku segera bertemu dengannya dan bertanya, mengapa dia begitu baik? Tapi yang bisa dikatakan Meg hanyalah bahwa dia sangat senang dengan kehidupan ini. Di pesta itu, dia bahkan ditawari untuk menjadi wajah dari brand kosmetik dan mengambil beberapa foto. Apa? Meg, apa kamu gila? Kamu punya banyak tanda di lehermu dan aku tidak memilikinya. Follower akan langsung menyadarinya. Aku langsung menghapus semua fotoku dari Instagram dengan leher terbuka. Dan memposting foto Meg. Biarlah para followers berpikir bahwa aku selalu punya tai lalat. Keesokan paginya, followers terus mengagumi aku di pesta kemarin. Dan menyukai foto baru. Rencana dengan tiruanku masih berhasil. Aku akhirnya bisa istirahat. Tapi itu tidak terlalu mudah. Aku harus selalu waspada. Aku mungkin akan dikenali sementara Meg bergaul di bagian kota yang lain. Aku sekali pergi ke bioskop dan memakai kacamata 3D-ku. Tataku disapu oleh 2 gadis. Mereka bertanya bagaimana Jill berada di bioskop ketika dia memposting story di spa 5 menit lalu. Aku memberitahu mereka bahwa mereka keliru dan dengan cepat kabur melalui pintu darurat. Para fans melihatku curiga. Setelah itu, aku takut untuk keluar dan
Aku hampir menghabiskan seluruh waktuku di rumah. Aku tidak ingin orang mengenaliku lagi. Tapi setelah 2 minggu istirahat, aku sangat kebosanan. Aku biasanya menghadapi ini dengan satu cara. Aku mengatur live TikTok. Aku menyiapkan diriku, aku mengenakan gaun ketat, dan menyalakan siarannya. Moodku terangkat. Tapi tiba-tiba gelombang kebencian menghantamku. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi para followersku mulai menulis bahwa aku entah bagaimana jahat dan bahwa aku terlihat gemuk dalam pakaian. Beberapa orang brengsek menulis bahwa dia melihatku di pesta kemarin, aku jauh lebih baik dan lebih cantik. Dalam panik, aku menghentikan siarannya. Kalian selalu menyukai sarkastiknya diriku. Setelah live itu, ribuan orang unsubscribe dari channelku. Sampah. Apa McManus lebih baik? Aku yakin kalian akan bosan dengan dirinya juga. Aku menghubungi Mac dan memberitahunya ada masalah darurat. Mac harus datang dan melakukan live. Aku tidak berpikir dia bisa melakukannya lebih baik dari diriku. Tapi setidaknya aku tidak harus mendengar kebencian ini. Mac menerima kata sandi TikTokku untuk berjaga-jaga jika dia ingin membuat live yang luar biasa. Dengan enggan, aku memberikan informasi kepadanya. Baik, aku akan mengubah kata sandiku dalam seminggu, saat penggemarku menginginkanku kembali. Setiap malam, Mac melakukan live dan aku menonton siarannya. Penontonnya bertumbuh dan aku tidak mengerti apa yang terjadi. Penggemar, apa kalian buta? Aku harus melakukan sesuatu, jadi pada malam konser berikutnya, aku memberinya gaun bekas yang konyol. Dia pasti tidak akan bisa menjadi seorang putri. Aku menantikan gelombang kebencian, tapi tiba-tiba Mac dihujani pujian. Seperti dalam gaun sederhana ini, dia bahkan lebih baik. Dia akhirnya berhenti terlihat seperti boneka. Moodnya hancur. Tapi pada malam hari aku mendapat telepon dari kurir. Dia punya hadiah untukku. Dari seorang penggemar. Ya, akhirnya setidaknya seseorang telah sadar. Aku baru saja meraih smartphone terbaru dari kotak. Ya, ketika Mac masuk ke ruang tamu. Merebutnya dari tanganku dan berkata itu untuknya. Apa masalahnya? Mac berkata bahwa dia telah bergaul dengan mantanku, seorang rapper keren, untuk beberapa minggu dan dia mengirimi Mac hadiah. Aku tidak mempercayainya. Lalu Mac menunjukkan sebuah foto pelukannya di mana dia memberikan jari tengah pada para fans. Ini adalah gerakan spesialku. Itu tidak tertahankan. Aku panik memberitahunya untuk pergi dari hidupku. Aku tidak membutuhkan jasanya lagi. Mac menatapku dengan bingung dan berkata bahwa boneka tak berotak sepertiku tidak layak untuk ketenaran. Dia selalu tahu dia bisa lebih baik dariku. Dan dia membuktikannya dengan mudah. Aku hanya terkejut dengan perkataannya dan bahkan tidak bisa melawan. Dan Mac pergi dengan penuh kemenangan. Aku hanya mengerti satu hal. Aku harus segera memberitahu para fans kebenarannya. Aku dengan cepat membuat sebuah video dengan leher terbuka dan akan mempostnya di TikTok. Lihat, Jilly sebenarnya tidak memiliki tai lalat. Aku sudah mendapatkan komentar pedas pada foto tersebut. Saat aku menyadari bahwa aku tidak dapat masuk ke akunku. Apa yang terjadi? Passwordnya salah. Aku menulis Mac dan meminta akunku kembali. Tapi dia membalasku dengan senyuman mengejek. Itu adalah kesempatan terakhir. Beraninya dia. Ini Jilly, bukan dia. Dan lalu bel berbunyi. Mac akhirnya sadar. Tapi suara di telepon hanya dengan sopan mengingatkanku untuk tidak terlambat untuk presentasi Blogger of the Year. Itu dimulai hari ini pukul 18. Apa ini semacam tipuan? Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Tapi mereka berkata bahwa mereka sudah menghubungiku minggu lalu. Lalu itu menyadarkanku. Mac tahu dan ingin untuk mengumpulkan penghargaan untuk dirinya. Aku menutup telepon dan dengan panik mencari sebuah gaun. Aku harus unggul dari orang ini. Aku hampir telat ke pembukaannya. Aku bergegas ke ruang ganti. Tapi ketika aku membuka pintu, Mac sudah ada di dalam, duduk di kursiku. Aku mengharapkan reaksi apapun. Tapi Mac tiba-tiba menangis dan memohon agar aku tidak mengeksposnya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan lagi pergi ke belakangku dan akan mematuhiku dalam segala hal. Max seketika adalah gadis manis itu. Dan untuk sesaat aku merasa kasihan padanya. Aku menghampiri Mac untuk menenangkannya. Tapi seketika dia meraih lenganku. Apa yang terjadi? Aku berusaha menarik diri tapi Mac tidak melepaskanku. Dia berkata bahwa itu hanya karenanya aku dinominasikan. Setelah itu, Mac menyeretku ke kamar mandi. Apa yang kamu lakukan? Tapi dia dengan cepat keluar dan mengunci pintunya. Hei, keluarkan aku! Aku menggoyang pegangannya cukup lama, tapi itu tidak berguna. Apa yang harus kulakukan? Aku mulai mencari sesuatu untuk membuka pintu dan lalu aku mengingat rambutku.
Itu penuh dengan jepitan. Aku berlari ke pintu dan mulai menusuk lubang pintu dengan jepitanku. Dan akhirnya aku mendengar klik. Aku lari secepat mungkin menyusuri lorong ke panggung. Tapi Max sudah berdiri di sana. Semua lampu tertuju padanya. Aku berlari ke panggung dan menunggu para fans menjadi gembira. Tapi penontonnya mengganggu. Menuntut agar aku tidak mengganggu pidato Jilly. Jadi mereka berpikir aku palsu. Mac berkata di mikrofon bahwa aku gila dan butuh untuk diisolasi. Penjaganya sudah berlari ke panggung. Dan lalu seseorang dari penonton meneriakkan kenyataannya. Jilly asli tidak pernah memiliki tai lalat di lehernya sampai saat ini. Aku menyadari ini adalah kesempatanku. Dan aku berteriak bahwa tidak ada tai lalat di foto Instagramku yang lama. Biarkan mereka melihat sendiri. Sial, aku menghapusnya dengan tanganku sendiri. Penjaganya menyeretku dari panggung. Aku melawan, berteriak bahwa mereka keliru. Semenit kemudian, aku ada di ambulans. Dokternya memberiku suntikan. Perlahan mataku mulai menutup. Saat aku mulai tertidur, aku menyadari satu hal dengan pahit. Hidup itu sekali dan kamu sendiri yang harus ada di dalamnya. Supaya itu tidak menjadi palsu suatu saat.